Assalamualaikum, semangat pagi. Halo Bapak Ibu, kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yakni analisis video. Saya Mahasiswa Alfiati Ilma, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi yang saya temukan adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan guru dalam video adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Tahapan yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang dilakukan. Yang kedua, guru bertanya, anak-anak setelah membaca tulisan ini, apa yang kalian pikirkan? Dilakukan setelah guru menulis kata penyemangat belajar di papan tulis. Yang ketiga, guru bertanya, apa yang kalian sukai dari kelas ini? Untuk menggali informasi aset kelas yang disukai anak-anak. Yang keempat, guru menggali informasi pendapat murid alasan menyukai beberapa aset dan perubahan kelas yang diinginkan. Langkah yang kedua, A. Ambil pelajaran. Yang pertama, guru memfasilitasi murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan 6. Yang kedua, murid dipersilahkan mengamati dan mencatat aset dari kelas 2 dan 6 yang disukai untuk dijadikan inspirasi. Yang ketiga, murid diperbolehkan juga untuk bertanya kepada murid kelas 2 dan 6 tentang suasana benda yang membuatnya tertarik. Dan yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatannya. G. Gali mimpi. Yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan setiap kelompok. Yang kedua, guru bertanya, kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat kalian dalam belajar, sambil anak-anak menutup mata. Yang ketiga, murid menggambar tata ruang kelas impiannya dalam kelompok. Dan yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan ruang kelas impiannya. Tahapan yang keempat, C. Jabarkan rencana. Pertama, guru bertanya kepada murid apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impiannya. Yang kedua, murid menyebutkan kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impiannya. Yang ketiga, guru menuliskan daftar kebutuhan yang perlu disiapkan untuk mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. Dan yang keempat, guru akan membagi tugas sesuai kelompok untuk membuat rencana mewujudkan kelas impian. Kemudian tahap yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Tindakan guru atau muridnya. 1. Murid diberikan kesempatan untuk menentukan pembagian tugas kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan membuat kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas kelompok masing-masing. Dan yang keempat, semua murid dan guru bergotong royong menata kelas dan memasang hiasan kelas untuk mewujudkan kelas impian sebagai penyemangat belajar. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang pertama, pemimpin pembelajaran yakni guru yang mampu mengambil keputusan akan melaksanakan perubahan. Yang kedua, pemimpin berpikir berbasis aset. Aset utamanya yakni murid dan lingkungan sekitar yang sudah dimiliki. Yang ketiga, pemimpin yang mampu mengembangkan diri dan orang lain yaitu murid. Yang keempat, pemimpin yang memiliki kompetensi dalam mengelola aset yang ada. Pertanyaan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama yakni modal manusia. Guru memiliki tekad untuk membuat suatu perubahan baru yang sederhana. Yang kedua, guru mampu merancang perubahan baru dengan strategi yang baik. Yang ketiga, guru mampu memetakan aset yang ada untuk dikembangkan. Yang keempat, murid yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Yang kelima, murid yang tertib, ceria, dan semangat. Dan yang keenam,
rekan kerja yang semangat memberikan motivasi. Yang kedua ada modal sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan rekan guru untuk merancang prakarsa perubahan. Yang kedua, mengarahkan murid sebagai objek utama dalam membuat kelas impian. Yang ketiga, guru meminta izin kepada guru kelas 2 dan kelas 6 untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6. Yang keempat, murid bertanya ke murid lain di kelas 2 dan kelas 6. Yang kelima, guru dan murid berdiskusi tentang kelas impian mereka. Yang ketiga, modal fisik, yakni 1. Ruang kelas yang masih ada dinding untuk ditempel hiasan. 2. Meja dan kursi yang dapat diubah tata letaknya. 3. Meja untuk dijadikan rak buku. 4. Printer, buku, kertas warna-warni, kertas HVS, pulpen, spidol, lem, gunting, dan penggaris untuk membuat hiasan dinding dan data administrasi kelas. Modal yang keempat yakni lingkungan alam, yakni memanfaatkan bahan alam untuk membuat hiasan kelas. Yang kelima, modal finansial, yakni 1. Dana BUSP untuk menunjang proses belajar murid. 2. Uang kas kelas diperlukan untuk membeli bahan membuat hiasan kelas. Kemudian modal yang keenam yakni modal politik. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah yang mendukung prakarsa perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah memberikan apresiasi dan motivasi guru dan murid. Yang ketiga, kepala sekolah memfasilitasi refleksi prakarsa perubahan yang telah dilakukan nantinya. Kemudian yang ketujuh, modal agama dan budaya. Yang pertama, sekolah mempunyai budaya salim dan sapa setiap pagi sebelum masuk kelas. Yang kedua, sikap kooperatif murid dalam menjawab pertanyaan dan diskusi. Yang ketiga, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Nah, demikian analisis video pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.